Buat kalian yang pengen cari mobil Mazda di daerah Cikarang dan sekitarnya, kalian bisa hubungi Dengan saya Aci di nomor kontak 087 88 555 2842. Terima kasih. sesaat lagi kalian akan menyaksikan video baru dari saya, mobil Mazda CX-3 tipe Sport 1,5. Selamat menyaksikan, enjoy. Nah, buat kalian yang pengen cari Mazda CX-3 1,5 tipe Sport, kalian bisa datang di showroom Mazda di Lipo Cikarang ya. Nanti kalau misalnya masalah untuk link lokasi saya kasih di taruh deskripsi ya. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Mazda CX-3. Nah, ini CX-3-nya ini lebih terjangkau ya dibandingkan CX-3 yang tipe 2000 cc. Mau tahu yang mana unitnya? Ya, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Mazda CX-3. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, ini varian 1,5 sportnya ya. Kita beralih ke grill mesinnya dulu ya. Nah, untuk CX-3 ini dia grillnya ada 8 ya di sini. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan chrome-nya juga, tapi ini di bagian pinggiran-pinggirannya ya, yang membentuk lambang senyum. Lalu untuk headlight, dia sudah menggunakan proyektor headlight dan juga ada lampu jauhnya juga di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu LED juga, tapi ini lampu LED-nya tuh menyerupai mata ya desainnya. Untuk lampu sein dia di bawah, tapi dia menggunakan bohlam, begitupun juga lampu fog light dia menggunakan proyektor headlight. Untuk lampu jauh dia sudah menggunakan LED ya, dan dia sudah ada lampu LED-nya juga ya di sini dengan tarikan garis grill mesinnya dia malah lebih ke dalam. Untuk bumper dia berwarna hitam doff ya di sini. Kita beralih ke kap mesin. Nah, ini dia mesinnya ini menggunakan 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan ini adalah 111 horsepower dan torsinya ini adalah 144 Nm. Dan penggeraknya dia adalah roda depan, dan mesin mobil ini sudah menggunakan Sky Active G ya di sini. Dan untuk aki dia sudah di cover juga. Untuk cat mesin nih, untuk ruangan cat mesin dia sudah sewarna dengan body, dan kap mesinnya juga sudah sewarna dengan body, dan dia sudah dilengkapi dengan karet-karetnya di bibir-bibir kap mesin ini. Dan ini dia ada air intake-nya, dan mesin dia sudah di cover juga. Nah, ini dia tampilan samping dari CX-3. Kita mulai dari velg dulu ya. Untuk velg sih dia menggunakan two-tone polish yang berwarna hitam dan juga ada silvernya juga. Dan untuk rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Toyo Proxus R52A yang berukuran rim 18 ya. Ini cukup gede banget velgnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan side fendernya juga, tapi side fender ini berwarna hitam doff juga. Dan side bodinya dia sudah dilengkapi dengan chrome dan juga hitam doff-nya juga. Untuk model kaca spion ini dia nempelnya ke pintu ya, bukan ke sini. Dan cover spion ini berwarna sewarna dengan body, dan juga ada lampu sein-nya juga di sini. Untuk hand grip dia sewarna dengan body, dan dia sudah dilengkapi dengan akses marquee. Untuk rem belakang dia sudah menggunakan cakram ya, untungnya. Nah, ini untuk CX-3 ini dia basisnya dari Mazda 2, dan pesaingnya ini adalah Honda HR-V. Dan dia sudah dilengkapi dengan shark fin antena. Dan ini dia tampilan dari belakang Mazda CX-3 ya. Kita beralih ke lampu belakang. Ini untuk lampu sein di dalam sini. Dan
Dia ada lampu stop light-nya juga, ada lampu mundur. Dia menggunakan LED. Untuk lampu sein dia masih menggunakan bohlam. Dan dia ada mata kucingnya juga. Dan dia ada 4 titik parking sensor ya di sini ya. Dan bumpernya ini dia berwarna hitam, dan dia sudah dilengkapi dengan muffler yang berwarna chrome. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger dan juga ada wiper. Kita beralih ke bagasi. Di bawah plat polisi dia sudah dilengkapi dengan kamera mundurnya juga. Oke, kita buka bagasinya. Dan di bawah sini dia ada lampu plat polisi. Nah, untuk bagasi sih ini gak mengecewakan banget ya ukurannya ya. Ya, kalau misalnya dari jarak tanah ke sini tuh sangat proporsional dan rasional. Dan ini untuk lampu bagasinya dia ada ya, saklar juga. Dan ini untuk alat pendongkrak. Dan di bawah sini dia ada ban serep, tapi ini ban serepnya dia shape temporary ya modelnya, yang bermerek Dunlop NASF C300 Plus. Dan dia sudah dilengkapi dengan separatornya juga ya, untuk penaruh bagasi. Jadi kalau misalnya barang di sini ketutup, pintu ini ketutup, gak ketahuan barang di bawahnya ada apa aja. Nah, ini dia tampilan samping kiri. Dia ada tombol akses marking yang berwarna hitam, dan juga ada tangki bensinnya ya di sebelah kiri ini. Lalu dia sudah dilengkapi dengan mata kucingnya juga ya, dan lampu kabut di bagian belakang. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoringnya juga ya di kaca spion sini. Kita ke door trim. Untuk door trim dia berwarna hitam dan keabu-abuan, tapi kalau abu dan hitam ini dia menggunakan kulit. Kalau yang berwarna hitam ini menggunakan material hard touch. Dan di sini dia ada abu-abu, dan dia sudah dilengkapi dengan chrome-nya juga, dan dia ada jahitannya juga di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan up and down untuk jendela pengemudi. Sisanya nggak ada. Dan ini ada central lock-nya, window lock. Nah, ini untuk pengaturan kaca spionnya. Ini ada seri-seri dan cup holders, dan juga ada speaker. Dan dia ada traction control untuk mematikannya di sini, dan ada mematikan i-stopnya juga. Untuk jok, dia ada berbahan fabric dan juga kulit yang berwarna hitam. Dan dia ada reclining, high and adjuster, dan juga ada sliding di sini. Nah, ini dia sudah ada membuka kap bensin, dan di sini untuk membuka kap mesin. Dan untuk pedal gasnya ini dia modelnya kayak piano ya. Oke, kalau gitu saya akan duduk di mobil ini. Nah, ini dia kuncinya ya, kayak memory card PS1 atau PS2. Dan dia untuk tombolnya di samping sini ya. Ada di atas untuk mengunci, dan ini untuk membuka. Oke, mending saya nyalain listrikannya saja, karena kalau mesin saya tidak diizinkan. Nah, ini ada ininya. Nah, ini untuk tampilan MID-nya juga, dan takometernya. Di MID sini dia ada apa aja sih? Dia ada konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan konsumsi bahan bakar secara sekarang, dan kembali lagi ke konsumsi bahan bakar. Kecepatan rata-rata. Dan berapa kita jarak tempuhnya. Dan ini kembali ke konsumsi bahan bakar. Dan dia ada trip A. Nah, trip A, trip B dia ada di sini. Dan mobil ini sudah 2 km. Ya, sangat minimalis banget. Dan ini head unit display-nya. Dan ini untuk pengaturan tilt steeringnya. Tapi untuk teleskopik dia sudah ada ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering, dan dia sudah menggunakan SRS airbag.
Dan ini untuk volume, ini kalau misalnya kita tekan untuk voice command, ini untuk berarti stationary radio ataupun yang lain-lain. Ini untuk mengangkat telepon, menutup telepon, dan ini untuk menyalakan pengaturan cruise controlnya. Dan ini dia sudah dilengkapi dengan pedal shift, dan dia sudah ada one turn signalnya juga. Dan ini dia sudah ada saklar headlight dan juga saklar fog lightnya juga. Dan ini untuk saklar wiper depan dan belakang. Dan ini dia untuk tombol start stop engine buttonnya. Kita beralih ke sini, dia ada entertainment. Ini untuk aplikasi. Ini untuk pengaturan fuel economy monitor, vehicle status monitor, Apple CarPlay atau Android Auto, communication, peta. Lalu juga ada pengaturan. Ini pengaturan kendaraan ataupun yang lain-lain. Ada display, safety, dan sound, clock atau jam, kendaraan, device, lalu sistem. Oke. Dan ini dia untuk lampu hazardnya, dan ini untuk pengaturan AC-nya dia sudah auto. Dia ada fan speed, ada pengaturan suhu udara dan pengaturan hembusan udara, dan ini slot CD-nya. Ini dia ada power outletnya juga berukuran maksimal 120 watt 12 volt. Dan dia ada USB charge, USB untuk sini ada iPod, ini untuk USB aux seperti juga di sini, dan ada SD cardnya. Dan dia ada storage area. Untuk transmisi sih dia 6 percepatan ya. Dan dia ada mode sportnya juga di sini, dan ada shift locknya juga. Dan dia ada untuk mematikan atau mute suara. Dan kalau misalnya kita putar ini untuk mengatur volume, ini ada shortcut music, home, dan navigasi. Dan ini tombol back, dan ini untuk tombol favorit, dan ini untuk pengaturan MZD connect. Nah ini kalau misalnya kita geser ini ke bawah kayak gini. Dan dia sudah dilengkapi dengan armrestnya juga, dan ada 2 cup holders, dan ada storage area lagi. Nah ini dia cup holdersnya, dapat 2 ya di sini. Dan ada electronic parking brake dan auto hold-nya juga di sini. Oke, kalau gitu saya akan matikan mobilnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan dual tweeter. Oh ya, by the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya. Dan dia belum soft opening. Untuk dashboardnya dia berbahan kulit dan ada stitchingnya juga atau jahitannya. Begitupun juga di sini, di setirnya juga ada. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan belakang. Yuk, let's go. Nah, ini dia door trim di barisan kedua, khusus Mazda CX-3. Dia hanya ada cup holder saja ya, kecil banget soalnya ini mah, dan ada speaker. Dan ini bahannya kulit ya di sini, dan ada plastiknya juga. Untuk handle door dia sudah menggunakan chrome, dan juga dia sudah dilengkapi dengan jahitannya juga ya di sini. Oke, saya akan menunjukkan kepada kalian semua. Ini untuk tuas ininya ya, tuas lipatan kursinya. Jadi bagaimana sih kalau misalnya kita lipat kursinya? Nah ini kalau misalnya mau lipat kursi, kita tinggal tekan yang ini aja, otomatis kursi akan lipat. Nah ini sebenarnya sih nggak rata lantai ya untuk lipatnya. Takutnya kalau misalnya ada barang yang gampang pecah, pasti beresiko. Kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah sekarang saya ada di barisan kedua Mazda CX-3, dan ini posisi duduk saya, dan ini posisi mengemudi saya. Dengan tinggi badan saya 171 cm, ini nggak mengecewakan. Dia ada ruang kakinya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, untuk headroom sih ini nggak masalah ya, Mazda CX-3 ini. Nah, untuk headrest dia sudah bisa di-adjust ya, baik kanan maupun di kiri. Dan dia sudah dilengkapi dengan curtain airbag-nya juga ya di pilar B-nya. Dan ini untuk lampunya, lampu kabin. Untuk hand grip dia model fold ya.
di semua sisi. Dan di barisan kedua dia sudah ada hooknya juga. Dan di barisan kedua dia khusus di belakang pengemudi nggak ada tempat naruh dokumen ya. Dan di belakang penumpang depan dia ada di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya juga ya di sini. Dan ada armrest-nya juga. Ada 2 cup holders di sini. Dan dia ada headrest-nya juga 3, tapi dia bisa di-adjust juga. Saya lupa kasih tahu kepada kalian semua, dan ini untuk lampu kabinnya menyalakan secara individual. Ini untuk menyalakan lampu kabin secara bersamaan di bagian depan. Dan ini tempat naruh kacamata ya di sini. Dan ada sun visor dilengkapi dengan cerminnya juga, baik di penumpang depan dan khusus di bagian pengemudi. Sun visor dilengkapi dengan kacanya juga. Dan dia untuk kaca spion tengah dia sudah dilengkapi dengan night view dan kisi AC di kanan dan di kiri. Ini modelnya kayak pesawat turbin ya. Yang di satu ini dia beda. Dan dia sudah dilengkapi dengan open close area juga ya. Dan ini dia door trim dari Mazda CX-3. Dia sudah dilengkapi dengan cup holders dan juga ada storage area dan juga ada speaker. Lalu untuk di sini dia ada pengaturan window-nya aja. Dan sama aja kayak di pengemudi, dia ada material kulit dan juga plastik. Dan dia sudah dilengkapi dengan jahitannya juga di sini. Untuk pengaturan kursinya dia sudah reclining dan juga sliding ya di bagian penumpang depan. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!